Sebelum kita mulai membahas tentang nama Bapa, kita akan melihat terlebih dahulu di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 4 dan ayat 9. Firman Tuhan berkata, "Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah." Saudara perhatikan kata akhir zaman dan pengetahuan akan bertambah. Bila kita melihat di dalam kitab Daniel 12 ini, maka ada firman yang tersembunyi dan nanti pada akhir zaman firman itu akan dibongkar dengan bertambahnya pengetahuan yang ada di atas muka bumi ini. Pada ayat 9 lebih jelas dikatakan, "Tetapi ia menjawab, 'Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman.'" Firman Tuhan ini tetap tersembunyi dan nanti pada akhir zaman akan terbuka. Kita melihat di dalam kitab Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 berkata, Hamasyah itu harus "Tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu." Jadi kalau kita melihat di dalam kitab Kisah Rasul pasal 3 ayat 21, di sini jelaslah bahwa Hamasyah akan tetap tinggal di sorga sampai terjadi pemulihan segala sesuatu. termasuk pemulihan tentang nama Bapa yang sudah hilang. Mari kita akan melihat di dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 8 dan Keluaran pasal 3 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Aku ini Tuhan, itulah namaku. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku untuk turun-temurun." Saudara yang kekasih, Tuhan bukanlah nama. Jadi terjemahan ini sangat keliru sekali. Kalau dikatakan Tuhan itu adalah nama, Tuhan bukanlah nama, tetapi gelar atau jabatan. Sama seperti presiden, wali kota, pendeta, ayah, dosen, hakim, itu adalah gelar. Sedangkan nama, misalnya Eko, itu nama. Yohanes, Rohadi, Teguh, Yanto, itu nama. Dan nama itu tidak akan bisa dirubah. Misalnya saja seseorang yang bernama Eko, apabila ditanya, "What's your name?" orang ini tidak akan berkata, "My name is Wan." Sekalipun untuk orang Jawa, Eko itu memiliki arti satu. Nah, demikian juga dengan nama Tuhan kita yang satu-satunya. Berarti tidak ada yang lain dan tidak bisa diubah. Karena dia sendiri juga tidak pernah menyuruh untuk mengubah namanya. Saya akan ambil satu contoh untuk bisa saudara membedakan antara nama dan gelar. Saat ini kita berada pada pemilu 2004 yang mungkin bisa menjadikan sebuah ilustrasi. Kalau kita melihat orang ini berkata, "Nama saya adalah presiden," tentu hal ini tidak benar. Sebab nama Bapak ini bukan presiden, tetapi Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian juga jikalau Bapak ini berkata, "Nama saya presiden," itu juga tidak benar, karena namanya adalah Soeharto. Apabila Bapak ini berkata, "Nama saya presiden," itu pun juga tidak tepat, karena namanya adalah Amin Rais. Ibu ini pun tidak bisa berkata, "Nama saya presiden," karena namanya adalah Megawati Soekarno Putri. Jadi sampai di sini tentu saudara akan bisa membedakan antara nama dan gelar. Nama tentu menyangkut pada suatu pribadi. Ambil contoh yang lain, apabila orang ini berkata, "Nama saya bintang film," itu pun juga tidak benar,
Karena bintang film adalah gelar, sedangkan namanya adalah Jeremy Thomas. Apabila dia juga berkata nama saya bintang film, ini pun juga tidak benar, karena namanya adalah Inul Daratista. Apabila orang ini berkata nama saya bintang film, itu pun juga tidak benar, sebab bintang film adalah gelar. Namanya adalah Syahrul Gunawan. Dan bila mana dia berkata nama saya bintang film, itu pun juga tidak tepat. Namanya adalah Chrisye. Saya berharap sampai di sini saudara bisa membedakan antara gelar dan nama. Gelar itu bisa dipergunakan oleh negara manapun dan bisa diubah sesuai dengan kebudayaan setempat. Misalnya, orang Amerika berkata Lord, orang Indonesia bisa mengubahnya dengan Tuhan. Orang Jawa bisa mengubahnya dengan Gusti. Itu semua adalah gelar. Tetapi kalau nama, itu tidak akan bisa dirubah. Saya pergi ke Amerika, tentu saja nama saya tidak akan berubah. Kalau begitu, siapa sebetulnya nama Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub? Apabila kita mau membandingkan kepada kitab-kitab yang lain, maka taulah kita bahwa Yahweh itu adalah nama Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita ambil contoh dari kitab bahasa Jawa terbitan LAI. Di dalam kitab Sakaria pasal 14 ayat 9 dikatakan, Sang Yehuwah nuli bakal jumeneng ratu, misesani salumahing bumi. Ing wektu iku mung Pangeran Yehuwah kang jumeneng mpribadeni lan mung asmane kang ono. Saudara perhatikan kata Yehuwah. Yehuwah itu adalah logat Jawa untuk nama Yahweh. Jadi, Yehuwah itu bukanlah mengganti nama, namun Yahweh untuk logat orang Jawa. Sekarang kita melihat kitab suci berbahasa Mandarin. Kitab Mandarin dikatakan, Yehowa pi chuo jian, ti te wang nare, Yehowa tu iu olte. Yahweh menjadi raja seluruh bumi. Pada hari itu Yahweh adalah satu-satunya. Ini pun diambil dari kitab yang sama, kitab Sakaria 14 ayat 9. Saudara perhatikan kata Yehowa. Yehowa itu adalah logat Mandarin untuk nama Yahweh. Sekarang kita melihat kitab suci Simalungun. Di dalam kitab suci ini pun ternyata nama Yahweh tidak hilang. Di sana dikatakan Anjaha Jahua Magaberaja Isap Tanohon Bani Ari Ai Jahua Tumang Mando Anjaha Gorani Tumang Mando. Saudara perhatikan kata Jahua. Jahua ini pun juga adalah nama atau logat Simalungun untuk nama Yahweh. Kita sekarang lihat di kitab suci berbahasa Tagalog, kitab suci orang Filipina. Apakah nama Yahweh itu sudah hilang atau masih tertulis di dalamnya? Kita melihat di sana dikatakan Akong si Yahweh, Lamang ang inyong Dios, dan sebagainya. Saudara perhatikan kata Yahweh. Ternyata Yahweh dalam kitab suci berbahasa Tagalog itu masih tertulis di dalamnya. Lalu bagaimana dengan kitab suci asli? Karena kita mengakar kepada Ibrani. Di dalam kitab Sakaria pasal 14 ayat 9, di sana dikatakan Yahweh Ehad, Oshemo Ehad. Yahweh adalah satu-satunya dan namanya adalah satu-satunya. Jadi berarti nama Yahweh itu tidak ada yang lain. Saudara perhatikan 4 huruf Ibrani yang dikenal dengan tetragramaton. Yod, He, Waw, He, yang dibaca
Yahwe. Jadi Yahwe ini sebetulnya adalah nama Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita melihat pula di dalam buku Theological Workbook of the Old Testament pada halaman 210, di sana dikatakan Yahweh, the personal name of God. Yahweh adalah nama diri dari Tuhan. Kita melihat di dalam Alkitab berbahasa Arab, apakah nama Yahweh itu sudah hilang? Ternyata kalau kita melihat di dalam kitab suci berbahasa Arab, nama Yahweh juga tidak hilang. Dalam Alkitab berbahasa Arab, dalam Yeremia 33 ayat 2, bunyinya, Hakaza qala ar-rabbu sani'uha ar-rabbu musawwiruha liyustabbitaha Yahwahu ismuhu. Artinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Yahweh itulah namanya. Ini adalah situs internet yang beralamat di www.eliah.com. Di sana ditemukan kitab Mazmur 119 ayat 59 sampai 64 di gulungan Laut Mati yang masih menggunakan huruf Ibrani kuno atau yang dikenal dengan Paleo-Hebrew. Ini adalah Septuaginta yang juga masih menggunakan huruf Paleo-Hebrew yang bertuliskan Yahweh. Ini juga Septuaginta yang masih bertuliskan huruf Ibrani kuno atau Paleo-Hebrew yang bertuliskan Yahweh. Batu ini juga ditemukan pada tahun 830 sebelum Masehi yang bertuliskan huruf Paleo-Hebrew yaitu Yahweh. Ini juga bukti lain bahwa Septuaginta yang pertama, nama Yahweh itu tidak diganti. Ini adalah potongan Septuaginta yang berasal dari abad pertama Masehi yang berisi kitab Zakaria 8 ayat 19 sampai 21 dan pasal 9 ayat 4 yang tersimpan di Museum Israel Yerusalem. Dalam potongan ini tertulis nama Yahweh dalam bentuk Paleo-Hebrew. Namun, dalam naskah Septuaginta Alexandrin 400 tahun kemudian, baru nama itu diubah menjadi Kyrios. Dan inskripsi ini seringkali dijadikan acuan dengan berkata bahwa Septuaginta itu ditulis dengan huruf Yunani. Dan nama Yahweh sudah tidak ada lagi. Namun hal ini tidaklah benar. Karena perjanjian lama maupun perjanjian baru itu ditulis dari bahasa Ibrani. Dan nama Yahweh pun masih ada. Kita melihat bukti-bukti bahwa kitab perjanjian baru yang berbahasa Ibrani juga masih ada sampai sekarang ini. Kita lihat bukti-buktinya sekarang. Ini adalah inskripsi Lahis dari abad ke-7 sebelum Masehi yang ditemukan antara tahun 1935 sampai 1938. Dan itu juga memuat nama Yahweh dalam bentuk Paleo-Hebrew. Di dalam
ensiklopedia Alkitab masa kini, sebetulnya kita sebagai orang Kristen juga sering menyebut Yahweh, yaitu pada waktu kita berkata haleluya. Karena haleluya itu adalah sebutan liturgis, disalin dari kata Ibrani halelu dan Yah atau pujilah Yah, kependekan dari Yahweh. Kita mungkin pernah mendengar kata Yeshua. Yeshua itu adalah Yahweh is my salvation, atau Yahweh adalah penyelamatku, atau Yahweh menyelamatkan. Kita melihat di dalam kamus istilah teologi yang ditulis oleh Dr. R. Sudarmo, di sana dikatakan bahwa Yesus itu dari bahasa Ibrani, artinya Yahweh adalah pertolongan. Nama Yesus adalah nama yang banyak dijumpai dalam Alkitab. Kalau kita melihat kata us di belakang sebuah nama, itu sebetulnya adalah kebudayaan Yunani untuk memberikan penghormatan kepada orang yang dianggap memiliki nama yang besar. Seperti Yesus itu adalah Yeshua yang ditambah dengan us. Itu gelar kehormatannya. Yakob menjadi Yakobus. Petra menjadi Petrus. Saul menjadi Saulus. Jadi us ini adalah tambahan untuk nama orang yang dimuliakan. Sebagai bukti lain yang menunjukkan bahwa Yahweh adalah nama Bapa adalah dengan ditemukannya patung malaikat dengan nama Bapa terdapat pada makam Paus Clement ke-13 di Basilika St. Peter's, Vatikan. Ini nama Yahweh seperti nampak pada suatu biara di Boldershoom, Jerman. Ini juga adalah mata uang Swedia tahun 1600 yang di tengahnya bertuliskan nama Yahweh. Mata uang Jerman tahun 1635 juga ada nama Yahweh. Ini adalah mata uang Jerman tahun 1661 dari Nuremberg, juga ada nama Yahweh. Ini nama Yahweh yang tertulis di pintu gereja di Weimar, Jerman. Dan ini adalah inskripsi batu dengan nama Yahweh di Bavaria, Jerman. Ini adalah buku doa tahun 1770, juga di sana tertulis nama Yahweh. Dan ini adalah batu nisan tahun 1845 di Harnanslag, Austria bawah. Itu juga ada nama Yahweh. Ini juga nama Yahweh dalam bentuk Yehua muncul tahun 1278 dalam karya Poggio Fidei. Seperti nampak pada naskah ini, yaitu abad ke-13 atau 14 dari perpustakaan Genevieve, Paris, Prancis. Jika Anda sebagai seorang gembala sidang atau pemimpin jemaat, apakah jemaat akan diajarkan untuk memasyurkan nama Yahweh selaku Bapa Surgawi seperti yang diperintahkannya? Dan kita melihat di dalam kitab Maleakhi pasal 2 ayat 1-2 dikatakan, "Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Yahweh semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu tidak memperhatikan." Di dalam kitab Hosea pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 dikatakan, "Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku." Adalah sesuatu yang sangat mengerikan apabila nama Bapa, yaitu Yahweh, yang menunjuk kepada suatu pribadi yang disembah oleh bangsa Israel,
ditolak mentah-mentah. Justru Allah yang bukan dari Israel malah disanjung dan dijadikan sebagai Bapa surgawi, Sang Pencipta langit dan bumi. Tahukah saudara, siapa sebenarnya yang bernama Allah itu? Kita harus mengetahui bahwa Allah bukanlah gelar, tetapi nama diri dari sesuatu yang disembah. Mari kita lihat sekarang, siapakah Allah itu? Apabila kita membahas tentang Allah, bisa saja orang Muslim merasa tersinggung. Tetapi pembahasan ini bukan bermaksud untuk menyinggung orang-orang Muslim. Karena kita tahu bahwa Allah itu juga dipergunakan oleh orang Kristen sebagai Sang Pencipta. Orang Muslim mengatakan bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Itu adalah hak daripada orang Muslim. Nah, sekarang yang sedang kami bicarakan di sini adalah bukan Allah yang disembah oleh orang Muslim, namun Allah yang disembah oleh orang Kristen. Saya ingin membuktikan bahwa pembahasan ini tidak ada sangkut pautnya dengan Allah yang disembah oleh orang-orang Muslim. Bukti bahwa Allah yang sedang kita bicarakan itu bukan Allah yang dipercayai oleh orang Muslim adalah yang pertama, yaitu tentang konsepnya yang berbeda. Di dalam Islam dikatakan bahwa Allah itu adalah zat yang maha gaib. Sedangkan di Kristen, Allah itu adalah roh. Di dalam agama Islam dikatakan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sedangkan di Kristen ada istilah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan yang ketiga, di dalam Islam ada dikenal rukun Islam, yaitu menjalankan ibadah haji. Sedangkan di Kristen sekalipun menyembah Allah tetapi tidak menjalankan ibadah haji. Yang keempat, orang Islam mengenal syariat Islam, sedangkan orang Kristen tidak mengenal syariat Kristen. Yang kelima, orang Islam menerima Muhammad sebagai nabinya yang memberitakan Allah sebagai Sang Pencipta, sedangkan Kristen menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi perbedaan konsep ini harus dicermati, bahwa yang sedang dibicarakan di sini, kami tidak ada sangkut paut apapun dengan Allah yang disembah oleh orang Islam. Untuk itu, harap apabila saudara kaum Muslim mendengarkan hal ini, supaya bisa dibedakan. Oleh sebab itu, apabila Anda tidak setuju kalau kami membahas tentang Allah, memang lebih baik apabila semua orang Kristen dilarang untuk menyebut kata Allah, sehingga tidak akan menyinggung dan terjadi kesalahpahaman. Orang Muslim mengatakan Allah adalah pencipta, dan Kristen juga berkata bahwa Allah adalah pencipta. Sedangkan konsep tentang Allah itu sendiri berbeda. Ini kan sesuatu yang aneh. Jadi kalau begitu, bila orang Kristen tetap ngotot dengan berkata bahwa Allah yang disembah orang Kristen dan Islam itu sama, kenapa orang Kristen tidak mau menjalankan syariat Islam dan aturan-aturan yang tertulis di Al-Quran? Padahal Allah itu bukan dari akar Ibrani, tetapi Arab. Dan orang Kristen memakai kata Allah dengan menarik masuk ke akar Ibrani. Ini kan sesuatu yang sangat janggal sekali. Oleh sebab itu, saya sangat setuju sekali bila orang Islam tidak memperkenankan orang Kristen menyebut kata Allah seperti artikel yang pernah dimuat di Jawa Pos pada hari Minggu Pahing
tanggal 23 September tahun 2001. Ada artikel yang berjudul Tuhan Kepercayaan yang ditulis oleh Dr. Kausar Azhari Nur. Beliau adalah pengajar pada program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di dalam artikel tersebut dikatakan, seorang ulama marah besar ketika membaca bagian sebuah buku yang memuat pandangan bahwa Tuhan adalah satu, tetapi disebut dengan banyak nama seperti Yahweh, God, Allah, Brahma, dan Tao. Ulama tersebut marah karena pandangan pluralis itu merusak akidah Islam dan dengan demikian berbahaya bagi umat Islam. Baginya, paham tersebut adalah pelecehan terhadap Islam. Karena itu menurut dia, faham yang dianggapnya sesat tersebut tidak boleh dibiarkan berkembang. Bagi sang ulama, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang sebenarnya. Yahweh, Brahma, dan Tao bukanlah Tuhan yang sebenarnya, tetapi adalah Tuhan palsu, Tuhan buatan manusia. Baginya, Tuhan yang dipercayai dan disembah umat Islam berbeda dengan Tuhan yang dipercayai dan disembah umat Yahudi, Kristen, Hindu, dan Taois, dan seterusnya. Demikian pula dengan artikel yang tertulis pada majalah Sabili pada nomor 14 tanggal 30 Januari tahun 2004. Artikel tersebut menulis tentang Allah dan Elohim. Pada artikel tersebut dikatakan, siapakah Allah? Secara etimologi, kata Allah atau dalam bahasa Arab terdiri dari huruf alif, lam, dan ha dengan tasidid sebagai tanda idgham lam pertama pada lam kedua. Kata Allah adalah gairu musitak atau tidak ada asal katanya dan bukan pecahan dari kata lain. Karena kata ini tidak bisa diubah menjadi bentuk tatsniyah atau ganda dan jamak atau plural. Pada bagian lain dikatakan, karena itulah maka kata Allah tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Maka terjemahan Allah menjadi God bahasa Inggris atau Tuhan Indonesia adalah tindakan yang batil. Padahal kalau kita melihat apabila orang Kristen dari luar negeri berkhotbah dengan menggunakan bahasa Inggris, apabila orang tersebut berkata God, selalu oleh orang Kristen diterjemahkan dengan kata Allah. Dan hal ini memang tidak benar, karena Allah adalah nama diri, sedangkan God itu adalah generic name atau gelar. Sekarang kita melihat koran Malaysia, yaitu berita harian yang terbit tanggal 12 April tahun 2001, ada sebuah artikel dengan judul Buku Agama Bukan Islam Guna Allah akan dirampas. Kita baca artikel tersebut. Kucing. Rabu, unit penapisan film dan kawatan penerbitan Kementerian Dalam Negeri Cawangan Sarawak meminta penjual buku di negeri ini menghentikan serta-merta penjualan buku bukan Islam yang didapati menggunakan perkataan Allah bagi menggantikan perkataan Tuhan. Ini karena penerbitan dan pengedaran berleluasa buku-buku seumpama itu boleh mengelirukan sekaligus menyebabkan berlakunya salah paham di antar umat Islam dengan penganut agama lain di negeri ini. Nah, saudara, kalau kita melihat bahwa artikel ini membuktikan bahwa di Malaysia itu tidak diizinkan buku Kristen menggunakan kata Allah, karena memang itu tidak benar dan bisa membuat kesalahpahaman. Sekarang kita akan melihat buku pintar tentang Islam yang ditulis oleh Syamsul Rizal Hamid, terbitan Pustaka Amani Jakarta. Di dalamnya terdapat kata Allah
Asmaul Husna dan sifat-sifatnya. Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta ini. Banyak bangsa di zaman kuno telah mengenal Tuhan pencipta alam semesta, tetapi dengan nama berbeda-beda. Bangsa Yunani mengenal dengan nama Zeus, bangsa Romawi dengan nama Jupiter, bangsa Yahudi dengan nama Yahweh, bangsa Persia dengan nama Mazda, dan bangsa Arab sejak sebelum datangnya Islam pada abad ke-7 mengenalnya dengan nama Allah. Sekarang kita melihat ensiklopedia Islam yang dikarang oleh Cyril Glaze dengan kata pengantar oleh Profesor Huston Smith. Apa kata ensiklopedia ini? Dikatakan bahwa kata Allah merupakan sebuah nama yang pantas dan tepat untuk Tuhan. Perhatikan kata nama. Kita tadi sudah belajar bahwa nama itu menyangkut tentang suatu pribadi. Di Kamus Inggris Indonesia, terbitan Gramedia Jakarta, kita menemukan kata Jehovah. Jehovah itu adalah Tuhannya orang Yahudi. Jadi di sini kita sudah bisa tahu bahwa Allah dan Jehovah atau Yahweh itu adalah dua pribadi yang berbeda. Jika orang Kristen berkata bahwa yang disembah oleh orang Muslim dan orang Kristen itu sama, sebaiknya mengikuti aturan yang ada di Al-Quran dan jangan menyeretnya masuk ke akar Ibrani. Tetapi bila berkata tidak sama, berarti kita harus menyelidiki asal mula kata Allah ini jauh sebelum Islam ada. Menurut buku-buku yang kita bisa temukan di luaran, dan buku-buku ini tentu saja bukan buku Kristen. Di dalam buku kelengkapan Tarik Nabi Muhammad SAW oleh Kiai Haji Munawar Kholil Jilid 1 pada halaman 223 dikatakan bahwa Allah adalah nama dewa yang disebut-sebut suku Quraisy, bangsa Arab bersama-sama dengan Dewi Alata dan Dewi Al-Uzza. Kemudian, pada buku Allah Divine of Demonic oleh Stephen Van Nathan tahun 1995 pada halaman pertama, dikatakan bahwa Allah itu adalah sebuah nama. Kemudian di buku Konflik Islam Kristen, pengantarnya Delia Nur pada tahun 1999 halaman 162 dan 163 dikatakan bahwa Allah, orang kafir Quraisy menyembah dewa yang bernama Allah. Bagi Islam, Tuhan sesungguhnya bernama Allah. Lalu orang Barat menganggap umat Islam itu musyrik atau pagan karena menyembah Allah. Orang Islam menjelaskan bahwa yang mereka sembah bukan Allah, masyarakat purba. Kemudian di buku Hadis Syahih Bukhari 1187 dan Bidah-bidah di Indonesia oleh Dr. Andes Kiai Haji Badruddin Hubski tahun 1994 halaman 81 dikatakan Allah diam di dalam Ka'bah yang disebut Baitullah atau rumah Allah. Sebelum Islam terdapat 360 berhala di dalam dan di sekitar Ka'bah Baitullah. Di sekeliling Baitullah itu terdapat patung Al-Lata sebagai dewi musim panas, Al-Uzza dewi musim dingin, Al-Manah dewi penentu nasib, Al-Hubal ada dalam Baitullah sebagai menantu Allah, yaitu suami Al-Manah. Kemudian pada ensiklopedia Islam terbitan Jakarta tahun 1996 halaman 23 dikatakan bahwa Allah adalah suatu nama yang telah dikenal sebelum Al-Quran diwahyukan. Kemudian pada Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1996 halaman 27 oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terbitan Balai Pustaka mengatakan
bahwa Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Perhatikan kata nama. Sekarang kita melihat buku Passing Over yang diterbitkan oleh Gramedia. Di buku Passing Over ini pada halaman 85, saya bacakan, kata Allah sendiri sudah dikenal jauh sebelum Islam datang di Arab. Namun Allah dalam pengertian orang Arab pra-Islam itu berbeda dengan Allah dalam Islam. Menurut Winnet, seperti yang dikutip oleh Al-Farabi dalam The Culture Atlas of Islam, Allah bagi orang-orang Arab pra-Islam dikenal sebagai dewa yang mengairi bumi sehingga menyuburkan pertanian dan tumbuh-tumbuhan serta memberi makan ternak. Islam datang dengan mengubah konsep Allah yang selama itu diyakini oleh orang Arab. Perhatikan kata Islam datang dengan mengubah konsep Allah yang selama itu diyakini oleh orang Arab. Ada suatu pertanyaan yang perlu kita cermati. Mungkinkah alam gaib bisa dirubah oleh alam nyata? Mungkinkah konsep dewa itu diubah menjadi sang penguasa? Manusia bisa saja mengubahnya. Namun keeksistensian dari suatu dewa tidak akan berubah oleh manusia yang mengubahnya. Ambillah satu contoh misalnya, orang Cina mengenal dewa perang yang bernama Quan Kong. Bisakah dewa Quan Kong tersebut dirubah menjadi sang pencipta? Lalu apabila orang tersebut percaya kepada Tuhan Yesua atau menjadi orang Kristen, bisakah orang tersebut lalu menyebut dengan istilah Quan Kong Bapa, Quan Kong Putra, dan Quan Kong Roh Kudus? Tentu tidak bisa, sebab Quan Kong itu adalah nama diri. Dan keeksistensian dewa perang tidak akan berubah menjadi sang pencipta. Tetapi fenomena yang terjadi dalam dunia Kristen adalah mengubah konsep Allah yang adalah nama dewa, diubah menjadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yang berarti nama diri dirubah menjadi gelar atau istilah. Kemudian kita melihat buku Keberagamaan yang Saling Menyapa, ditulis oleh Muhammad Sabri, pengantar Profesor Dr. Amin Abdullah. Di buku tersebut, saya bacakan, memberi bukti bahwa suatu dewa maha tinggi atau supreme deity yang disebut Allah A kecil atau Allah A besar telah disembah sejak masa dahulu kala. Dewa ini mengairi tanah, membuat palawija tumbuh, raja kaya berkembang biak, dan sumber air serta sumur mengeluarkan air yang memberi hidup. Allah adalah nama dewa yang paling banyak disebut, tetapi fungsinya didelegasikan atau diambil alih oleh dewa-dewa lain yang lebih kecil, dan pengaruhnya luar biasa dinyatakan dalam matahari dan rembulan. Misalnya, kualitas-kualitasnya dijelmakan dan digantikan ke dalam dewa-dewa atau dewi-dewi selain daripadanya atau Allah. Allah seorang dewi digambarkan sebagai anak perempuan Allah dan diidentifikasikan dengan matahari oleh sebagian dan rembulan oleh yang lain. Al-Uzza adalah seorang anak perempuan ilahi yang kedua yang dihubungkan dengan planet Venus. Manat, anak perempuan ketiga, mewakili nasib, dan seterusnya. Kemudian, buku Agama-Agama Manusia oleh Houston Smith, kata pengantar Johan Effendi, yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Pada halaman 258 di bagian tengah dikatakan, jin-jin padang pasir itu sama sekali tidak punya arti dalam pencarian ini. Namun satu dewa sungguh mempunyai makna mendalam dalam pencarian ini. Dewa ini bernama Allah,
dan disembah penduduk Mekah bukan sebagai satu-satunya Tuhan, dan seterusnya. Apa kata buku Dunia Arab yang diterjemahkan oleh U. Hutagalung dan O. D. P. Sihombing, terbitan tahun 1953. Di sana dikatakan, di sana didapati satu dewa di antara beberapa dewa yang ada, dan namanya ialah Allah. Perhatikan kata namanya. Nama itu selalu mengarah kepada suatu pribadi. Kemudian apa kata buku Islamic Invasion? Pada buku Islamic Invasion dikatakan bahwa Allah adalah dewa air bangsa Mesir kuno. Saudara mungkin masih ingat lagu Kumbayah My Lord yang pernah dinyanyikan bahkan sampai ke mimbar gereja. Sekarang lagu ini tidak nampak kedengaran lagi, oleh karena setelah diselidiki akhirnya ketahuan bahwa Kumbayah itu adalah nama dewa orang Afrika. Tetapi kenapa dewa yang bernama Allah masih kita puji dengan alasan kontekstual? Ini adalah sesuatu yang sangat aneh sekali. Sekarang mari kita melihat apa pendapat Peter Wagner tentang Allah. Peter Wagner ini adalah seorang konselor dari Wagner Leadership Institute di Colorado Springs. Peter Wagner ini juga adalah seorang penulis buku, sama terkenalnya dengan Bapak Kenneth Hagin. Dan kita melihat di sebuah artikel di majalah Church Grow terbitan tahun 2002 yang diterbitkan oleh Yoido Full Gospel Church Korea. Pada artikelnya yang berjudul Who is Allah, pada halaman 17, kita melihat terjemahannya, saudara-saudara. Sejak tanggal 11 September, ini mengacu tentu saja kepada WTC, nama Allah muncul di media nasional kami hari demi hari. Siapakah Allah itu? Kita juga harus waspada bahwa Allah itu bukanlah mediator antara Tuhan dan umat manusia. Tuhan tidak mendirikan kelipatan jalan menuju ke sorga. Dia telah kirimkan putranya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat kehidupan yang kekal. Lihat Yohanes 3 ayat 16. Itu yang tidak percaya dalam Yesua, termasuk yang menyembah Allah, ditentukan untuk menghabiskan waktunya di neraka yang kekal. Mereka berada di jalan yang salah. Jangan membuat kesalahan tentang hal ini. Allah bukanlah pencipta. Dia adalah ciptaan. Laporan arkeologi menunjukkan bahwa dia adalah salah satu dari 360 dewa. Semuanya adalah roh-roh setan yang disembah oleh suku-suku yang berbeda dari Arab jauh sebelum Muhammad ada. Lalu apa kata Mr. Shabir Ali tentang Allah? Apabila kita melihat bukunya yang berjudul Yahweh, Jehovah, or Allah, maka pada buku tersebut dinyatakan bahwa Yahweh atau Jehovah bukanlah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, ini hak mereka untuk berkata seperti itu. Dia bahkan lebih lanjut berkata Tuhan sesungguhnya pencipta langit dan bumi bernama Allah. Nah, apabila Mr. Shabir Ali berbicara bahwa Yahweh itu bukan pencipta, kita tidak perlu tersinggung. Kita justru mencermati bahwa di sini membuktikan bahwa Yahweh dan Allah itu sangatlah berbeda, atau dua pribadi yang berbeda. Nah, sekarang kita melihat bukti-bukti arkeologi yang sudah pernah dibongkar. Pada tahun 1950 di Hazor, di tanah Kanaan dekat perbatasan Libanon, telah ditemukan dua patung manusia duduk di atas tahta dengan lukisan bulan sabit tergores di dadanya. Sedang inskripsi-inskripsi yang terdapat di dekat patung tersebut menjelaskan
bahwa semuanya itu adalah dewa bulan. Di daerah lain di Arab Utara pada abad 19, dikumpulkan ribuan inskripsi dan relief-relief yang semuanya menunjukkan adanya penyembahan kepada anak-anak Allah, yaitu Al-Uzza, Al-Mana, bersama-sama dengan Allah, yaitu dewa bulan, yang digoreskan dalam lukisan sebagai bulan sabit. Ini adalah bukti-bukti arkeologi. Kita melihat pada internet yang diterbitkan oleh Chick Publication, ini dari California, ada judul Where Did Allah Come From? Dan ini juga mengarah kepada hal yang sama, yaitu Allah yang adalah dewa bulan. Lalu sekarang, mari kita menelusuri bagaimana sebenarnya nama Yahweh itu bisa hilang dan berubah menjadi Tuhan atau Allah di dalam kitab suci kita. Sebelum abad 13, penduduk Indonesia tidak pernah mengenal sebutan Allah maupun Elohim atau Yahweh. Yang mereka kenal adalah Sang Hyang Widi, Brahma, Wisnu, Siwa, Ganesha, Buddha, karena agama Hindu dan Buddha sudah lebih dahulu masuk. Namun, pada abad ke-13, datanglah pedagang-pedagang Arab ke Indonesia, berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Ketika Islam mulai diterima di Indonesia, saat itulah sebutan Allah mulai tersebar. Dan pada abad ke-15 sampai 18, barulah masuk penginjil-penginjil dari Jerman. Jadi sudah kurang lebih 200 tahun kata Allah atau nama pribadi yang bernama Allah ini berkuasa di Indonesia. Dan pada abad ke-15 sampai 18, muncullah penginjil-penginjil dari Jerman. Joseph Kemp ke Maluku, Riddle dan Squires ke Minahasa, Valentin ke Sangir Talaut, Deninger ke Pulau Nias, Nommensen ke daerah Tapanuli. Mereka datang membawa kitab suci berbahasa Jerman, dan kata Elohim sudah diterjemahkan menjadi God. Tetapi karena kata God ini tidak dikenal di Indonesia, maka perlu diterjemahkan ke dalam kata yang bisa dimengerti oleh masyarakat luas pada zaman itu, yang mengandung arti yang disembah atau sesembahan. Dan pada zaman itu, kata Allah lah yang sudah menyebar ke dalam masyarakat. Maka kata God akhirnya diterjemahkan menjadi Allah, dan akhirnya kata Allah itu diterima sebagai istilah pencipta dalam perjanjian lama, tanpa menyelidiki terlebih dahulu siapa pribadi yang bernama Allah itu. Sehingga orang Kristen akhirnya menganggap bahwa Allah yang disembah oleh orang Muslim dan Kristen itu sama. Hanya bedanya orang Kristen melalui Yesua, sedangkan orang Islam itu langsung tanpa Yesua. Dan disinilah terjadi suatu kerancuan yang sangat luar biasa. Ini adalah mukadimah dari tim penyalin kitab suci berbahasa Melayu bagi tanah Hindia Belanda dan semenanjung tanah Melayu. Di dalam mukadimah ini membuktikan bahwa tim penyalin pada waktu itu atau komite penyalin mengalami suatu kesukaran untuk menerjemahkannya. Jadi, tim penyalin kitab suci pada waktu itu meminta kepada semua pembaca untuk memberikan masukan. Namun demikian, pada masa itu belum banyak orang Kristen yang pandai seperti sekarang ini, sehingga tidak ada satu masukan pun yang bisa mengubahkan terjemahan yang sukar itu. Nah, sekarang kita melihat apa yang ditulis di mukadimah ini. Oleh sebab itu juga diminta kepada pembaca yang insyaf akan mengingatkan segala tuntutan terjemahan yang sukar itu. Tahun 1930, suatu komite penyalin di Sukabumi yang sedang mengerjakan salinan baharu itu di bawah pimpinan DS W.A. Bode, bekas pendeta dan teologia, dosen NS di Minahasa, dibantu oleh A.W. Keiluhu dari Ambon, dan berganti-ganti 2 orang asisten Melayu Jati dari Tanah Melayu bersama-sama dengan Profesor Dr. Krimer.
Nah, sekarang saudara perhatikan kata 2 orang asisten Melayu jati dari tanah Melayu. Siapakah 2 orang ini? Ternyata orang ini adalah bukanlah ahli teologi, namun hanya ahli bahasa saja. Oleh sebab itulah, maka untuk mengadakan pendekatan agama melalui lintas budaya, maka kata Allah itu dimasukkan ke dalamnya tanpa menyelidiki terlebih dahulu siapa pribadi yang bernama Allah itu. Sebagai bukti adanya penginjilan lintas budaya, yaitu dengan adanya kitab suci yang mana nama Yeshua HaMashiach, Tuhan kita, ditulis dan diubah dengan Isa Al-Masih. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa Yahweh adalah suatu pribadi. Demikian juga Allah adalah suatu pribadi. Namun demikian, ada seorang yang berusaha dengan keras untuk mempertahankan kata Allah tetap tinggal di dalam kitab suci orang Kristen. Dengan bermacam-macam cara dia berkata bahwa Allah itu adalah kognit dengan Eloah, Elohim dalam bahasa Ibrani, dan Elah bahasa Aram, serta Allah bahasa Syria. Apakah hal ini benar? Apabila kita hanya mendengar penerangan dari orang ini, kita akan berkata, wah, ternyata benar. Tetapi sebetulnya penerangan ini salah. Sebab El itu berarti kuat. Dalam bahasa Arab diterjemahkan El. Dari bentuk dasar El menjadi Eloah atau ilah, yang berarti sesembahan. Baik Eloah, Elah, ilah, Allah bukanlah nama diri, melainkan istilah Timur Tengah bagi yang disembah. Jadi, Eloah itu kognit dengan kata ilah dan bukan Allah. Allah itu adalah nama ilah. Itu bisa dibuktikan di dalam Quran surat 20 ayat 14, yaitu ilahnya orang Arab, yang tertulis juga di dalam Quran surat 27 ayat 91, yang berdiam di Mekah. Quran surat 106 ayat 3. Sebagai bukti bahwa Allah itu adalah nama dan bukan gelar, terbukti bahwa Allah tidak dapat dibuat jamak. Ilah bentuk jamaknya adalah alihah. Eloah bentuk jamaknya adalah Elohim. Lalu, apakah bentuk jamak dari Allah? Demikian pula Yahweh. Sebagai nama diri tentu tidak dapat dibuat jamak. Sekali lagi, baik Yahweh maupun Allah, ini adalah 2 oknum roh dan kuasa yang berbeda. Sadarilah ini sebagai suatu fakta penting agar kita jangan gegabah mengganti nama Sang Pencipta, yaitu Yahweh, menjadi Allah. Di dalam Alkitab LAI, penggantian ini kurang lebih ada 297 kali. Dan ternyata orang ini tetap ngotot dengan mengatakan, ada dugaan istilah bahasa Ibrani Eloah adalah bentuk yang paling dekat dengan kata Arab ilah. Allah banyak muncul dalam kitab-kitab yang penulisannya dekat dengan suku-suku Arab. Sekarang perhatikan kata Ibrani yang paling dekat dengan kata Allah. Apakah ada kata Allah dalam teks Ibrani? Ternyata kalau kita perhatikan, tidak ada satupun teks kata Allah. Yang hanya dekat itu hanya di dalam kitab Yosua 24 ayat 26, yaitu Ha Allah, yang artinya pohon besar. Kemudian kita juga melihat ada kata yang dekat dengan kata Allah, yaitu di dalam Ratapan pasal 3 ayat 65. Ta'alateha, yang artinya adalah kutuk. Sekarang kita akan melihat buku agama Islam yang ditulis oleh Profesor Dr. Krimer, terbitan tahun 1952 oleh Badan Penerbit Kristen Jakarta. Tentang agama bangsa Arab pada masa sebelum Nabi Muhammad dapat dikatakan bahwa mereka masih biadab dan menyembah berhala. Mereka menyembah matahari dan bulan dan bintang-bintang, baik bintang sejarah yang tetap maupun bintang beredar. Pohon-pohon dan batu-batu ada pula yang dipuja, kalau menurut pendapatnya pohon atau batu itu bersakti.
Sekarang kita melihat di bagian tengahnya, dewa yang tertinggi dalam agama Badui itu bernama Allah. Apakah perintah Tuhan terhadap namanya? Tuhan ingin namanya dipuji. Dia juga ingin namanya itu ditakuti. Dia ingin namanya disembah, dipanggil. Jadi tidak benar apabila ada orang yang berkata tidak boleh memanggil nama Yahweh. Itu sangat bertentangan dengan firman-Nya karena dia ingin namanya dipanggil. Namanya dihormati. Namanya diagungkan. Namanya dikuduskan. Namanya dimasyurkan. Nah, saudara perhatikan. Bagaimana mungkin nama Bapa Yahweh menjadi termasyur kalau dipanggil saja tidak? Padahal dia menghendaki agar namanya dimasyurkan. Dan yang ke-9, dipermuliakan. Yang ke-10, tidak boleh disebut dengan sembarangan. Ada orang yang berkata bahwa Yahweh itu namanya tidak boleh disebut. Siapa bilang? Dia justru ingin namanya disebut. Namun kalau disebut dengan sembarangan, nah itu yang tidak boleh. Nama itu sekarang sudah tidak kedengaran lagi. Dan itu adalah merupakan tanggung jawab bagi kita semua. Saat ini kita sudah mengerti tentang kebenaran. Oleh sebab itu, saya ingin agar supaya saudara sekalian boleh menyampaikan berita kebenaran ini kepada semua orang. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 10 ayat 26 dan 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Sekarang bagaimana mengembalikannya di kitab suci kita? Apabila saudara bertemu dengan kata Tuhan huruf kapital semua, maka kembalikanlah dengan kata Yahweh. Ini sesuai dengan kamus yang ada di bagian belakang kitab suci kita. Kemudian apabila kita ketemu dengan kata Allah yang besar hanya kata A-nya saja, maka bisa diganti atau dikembalikan lagi dengan kata Tuhan atau Elohim. Apabila telinga kita belum terbiasa dengan kata Elohim, boleh saudara ganti dengan Tuhan. Lalu apabila saudara ketemu dengan kata Allah tetapi huruf kecil semua, maka kembalikan dengan kata ilah. Dan ini untuk membedakan sesembahan yang bukan oknum surgawi atau bukan oknum ilahi. Lalu bagaimana apabila kita ketemu dengan kata Allah tetapi huruf kapital semua? Maka itu harus dikembalikan kepada kata Yahweh. Karena tulisan Allah huruf kapital semua, teks aslinya adalah Yahweh. Kemudian apabila kita ketemu dengan kata Tuhan Allah, tetapi Allahnya itu besar, maka dikembalikan kepada Yahweh Elohim. Seringkali ada orang yang berkata, saya pakai Allah, buktinya diberkati, kenapa harus mengganti dengan Yahweh? Janganlah materi dijadikan sebagai indikator, tetapi pakailah firman Tuhan sebagai indikatornya. Seorang pelacur, koruptor, gembong narkoba, bahkan lebih banyak duitnya daripada kita. Tetapi, apakah itu bisa disebut mereka adalah orang yang benar? Tentu tidak. Ada pula yang berkata, yang penting kan nama Yesus. Itu kan pendapat manusia. Tetapi bagaimana dengan Yesua sendiri? Dia justru menyatakan nama besar Bapa Yahweh. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 6. Dan Yesua itu juga adalah Yahweh sendiri. Yang turun ke dalam dunia ini. Ada pula orang yang berkata, bukankah Allah itu sudah menjadi bahasa Indonesia? Kalau memang benar sudah menjadi bahasa Indonesia, berarti Pancasila
akan berbunyi kealahan yang Maha Esa. Namun kenyataannya hal itu tidak bisa, karena Allah itu adalah nama diri. Yang keempat, sekalipun mulut kita berkata Allah, yang penting kan hatinya tertuju kepada Yahweh. Firman Tuhan berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ada yang berkata, yang penting kan hati bahwa kita mengasihi Tuhan. Justru kalau hati kita mengasihi Tuhan, tentu kita tidak rela kalau nama besar Bapa Surgawi diganti dengan nama berhala. Ada pula yang berkata, kita sudah terbiasa pakai kata Allah, toh ada mujizat. Janganlah mujizat menjadi indikator suatu kebenaran. Karena setan juga bisa bikin mujizat. Ada pula yang berkata, kenapa dari dulu hal ini tidak dipersoalkan? Sebetulnya kalau kita membaca dengan cermat, maka Yahweh selalu mempersoalkan namanya yang berulang kali berusaha dihilangkan. Di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 26, nama Yahweh pertama kali disebut, tetapi hilang, dan akhirnya muncul kembali pada zaman Musa. Dan waktu itu Musa sempat bertanya, apabila orang Israel nanti bertanya siapa namamu, bagaimana kami harus menjawabnya? Maka disitulah Yahweh menjawab Musa. Di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 14 dan 15. Dan ayat 14 ini terjemahannya adalah Ehyeh Asher Ehyeh, yang berarti aku ada yang aku ada. Dan ini berbicara tentang keeksistensian atau keberadaan Tuhan itu sendiri. Sedangkan pada ayat 15, di situ Yahweh menyatakan namanya. Banyak orang yang berkata bahwa ketika Musa bertanya tentang namanya, Yahweh tidak memberitahukan namanya, hanya keberadaannya. Ya karena ayat 15-nya dipotong. Oleh sebab itu apabila kita membaca kitab suci, jangan dipotong-potong. Kita melihat nama Yahweh kemudian hilang lagi. Bahkan diganti dengan nama berhala. Seperti yang tertulis di dalam kitab Hosea pasal 11 ayat 7. Nama Yahweh hilang lagi. Akhirnya diganti dengan Adonai. Itu peristiwa pembuangan di Babel. Akhirnya Yahweh memakai bangsa-bangsa. Seperti yang tertulis di dalam kitab Sefanya pasal 3 ayat 9. Sebagai penggenapan pemulihan dari segala sesuatu di akhir zaman, di mana semakin dekatnya kedatangan Tuhan Yesua HaMasiah, Juru Selamat kita. Seperti yang tertulis di dalam kitab Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Kita perlu bertanya, siapa biang keladi dari semua penghilang nama ini? Siapakah biang keladi dari semua ini? Sehingga nama Bapa itu bisa hilang. Apabila kita memperhatikan kitab Yehezkiel pasal 39 ayat 7, di situ Yahweh menyatakan namanya. Berarti nama itu yang sudah hilang dinyatakan kembali. Dan ini mengacu kepada Gog. Lalu siapakah Gog itu? Menurut kitab Wahyu pasal 20 ayat 7-8, Gog dan Magog itu tidak lain adalah pemimpin dari tentara setan. Nah oleh sebab itu, ambillah sikap sekarang. Apakah Anda akan tetap bertahan dengan kata Allah atau Yahweh? Sekali lagi saya ingatkan, bahwa Allah dan Yahweh itu adalah dua oknum roh yang berbeda. Sebagai penutup saya akan membacakan kitab Wahyu pasal 14 ayat pertama. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Amin. Bapa Yahweh memberkati saudara sekalian.